Mana buktinya kalau agama Islam sudah ada dari dulu? Dan mana buktinya kalau agama Islam adalah agama para nabi-nabi terdahulu? Padahal sudah terpampang jelas di dalam Alkitab Kristen mereka sendiri, yaitu di Keluaran 40 ayat ke-32, yang artinya apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan dan apabila mereka datang mendekat kepada mezbah itu, maka mereka membasuh kaki dan tangan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Itulah mengapa umat Islam membasuh kaki dan tangan. Satu-satunya agama di muka bumi ini yang masih menjaga perintah Tuhan kepada Musa, yaitu membasuh kaki dan tangan sebelum masuk ke dalam kemah pertemuan atau masjid. Itulah mengapa Nabi Muhammad diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan dan meluruskan kembali ajaran para nabi-nabi yang telah banyak diubah dan dihilangkan oleh para penjajah. Haleluya, salam jumpa kembali dengan saya dalam channel saya di hari yang diberkati ini. Saya ingin menanggapi sebuah video di mana seolah-olah mengatakan bahwa Kristen tidak taat lagi kepada perintah Tuhan masalah membasuh kaki dan tangan sebelum masuk dalam tempat ibadah. Kalau kita lihat ke belakang dari Taman Eden, itu belum ada agama. Agama itu belum ada karena Tuhan tidak pernah menciptakan agama. Tuhan menciptakan Adam dan Hawa untuk memuji dan menyembah Tuhan. Tapi karena Adam dan Hawa memberontak kepada Tuhan, maka Adam dan Hawa diusir keluar dari Taman Eden. Di Taman Eden, keluar dari Taman Eden, dan berjalannya waktu, anak-anak Adam saling berbunuh, yaitu Kain membunuh Habel, dan dosa mulai bertambah-tambah banyak sampai saat ini, sehingga Tuhan menurunkan hukum Taurat agar manusia mengikuti hukum Taurat dan taat kepada hukum Taurat supaya mereka bisa selamat. Sehingga ada aturan-aturan yang diizinkan Tuhan seperti pembasuhan kaki dan tangan di zaman Taurat itu, sehingga setiap orang-orang yang mau masuk dalam tempat ibadah harus membasuh kaki dan tangan. Namun setelah di zaman anugerah atau zaman perjanjian baru, Yesus Kristus datang ke dalam dunia, ya, di mana dalam Matius 5 ayat yang ke-17, Yesus dan hukum Taurat, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya." Jadi dalam perjanjian baru, orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus tidak lagi membasuh kaki dan tangan. Pada waktu Tuhan membasuh kaki murid-muridnya, kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jika aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Jadi dalam perjanjian baru, dalam Yohanes 13 bicara tentang pembasuhan kaki, itu Yesus Kristus sebagai Tuhan sendiri yang melakukan pembasuhan kepada kaki daripada murid-murid. Nah, setelah itu kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih. Seluruhnya juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua." Nah, perhatikan di sini yang dimaksudkan Tuhan Yesus. Kalau kita lihat ke ayat yang ke-11, "Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih." Jadi orang-orang di zaman yang percaya kepada Yesus, mereka yang sudah mandi atau permandian atau baptis, tidak perlu lagi mereka membasuh kaki dan tangan mereka karena mereka sudah bersih. Namun ada yang tidak bersih, itu pasti ada yang menjadi pengkhianat, saudara dikasih. Namun kita lihat di sini, kita bersyukur Tuhan Yesus baik karena Dia memberikan teladan. Kita lihat ke ayat yang ke-14 dalam Yohanes pasal 13 tadi. "Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu.
Yesus Kristus adalah Tuhan, memberikan satu teladan bagi orang-orang yang mengikutnya, yang percaya kepadanya, supaya saling membasuh, saling mengasihi, saling menguatkan, saling mendoakan, saling melayani satu dengan lain dengan hati yang penuh dengan kasih. Jangan membawa hati yang jahat, jangan membawa hati yang penuh dengan pengkhianat, jangan membawa hati-hati yang berisi kepahitan dan sebagainya. Tapi biarlah kita saling mengasihi, mengikuti teladan Yesus Kristus, supaya kita semua menikmati anugerah, menikmati keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita semua. Haleluya, salam kemenangan iman.